Anda masih bersama dengan kami di Breaking News TV One terkait dengan eskalasi yang terjadi di Timur Tengah dan kami akan masih membahasnya bersama dengan Bapak Hasibuloh, pengamat Timur Tengah, masih bergabung dengan kami. Baik, tadi ada pertanyaan saya menggantung, tapi kalau kita melihat soal inkonsistennya Trump, dari awal keinginan Trump adalah menumbangkan pemimpin di Iran. Kemudian sekarang berubah menjadi bagaimana kemudian menyelamatkan dan membuka kembali reopen Selat Hormuz. Yang ternyata memang sebenarnya ini ditutup akibat dari perang yang berlangsung. Otomatis kalau kita dari pandangan kita nih, masyarakat awam, kalau misalnya perangnya diselesaikan, dihentikan, otomatis Selat Hormuz akan terbuka kembali. Apa kemudian yang diincar oleh Trump saat ini? Baik, Pak Hasibuloh, mungkin bisa dibuka dulu audionya. Oke, masih belum terdengar? Ya, maaf. Baik, silakan Oke, dilanjutkan. makasih. Ya. Saya rasa memang kalau kita pahami dan ikutin karakter daripada Presiden Donald Trump yang inkonsisten seperti ini, maka ini menjadikan sosok beliau sebagai sosok yang unpredictable. Di satu sisi dia dikenal sebagai orang yang suka dengan dialog ya, dengan perundingan. Beliau perunding, tapi pada waktu yang bersamaan karakter inkonsistennya itu membuat siapapun akan dengan sulit, tidak bisa dengan mudah untuk bisa memahami apa yang diinginkan, apa yang diharapkan sebenarnya. Termasuk ketika perang ini berlangsung. Tapi sekali lagi kalau kita pahami secara pola, saya melihat ada pola yang kurang lebih sama, yaitu semenjak tanggal 24 kemarin atau di jam 584 kalau dalam hitungan saya, yaitu ketika Donald Trump jumpa pers di Florida dengan tekanan-tekanan yang sangat optimis bahwa perang ini akan segera berakhir dan Iran akan masuk dalam perundingan. Bahkan Trump waktu itu sampaikan sudah ada tokoh-tokoh alternatif yang disebutnya sangat rasional dan positif di Iran. Belakangan kita tahu bahwa sosok yang dimaksud adalah ketua parlemen Iran. Nah, sekali lagi kalau kita baca perkembangan dan retorika statement yang disampaikan oleh Donald Trump semenjak tanggal 24 atau di jam 584 yang saya sebutkan tadi, maka ada pola yang minimalnya memang masih terbuka kepada dua. Yang pertama bahwa ini akan mengarah kepada gencatan senjata atau akan mengarah kepada tercapainya kesepakatan untuk mengakhiri perang ini. Dan tentu saja sebagai negara yang merasa paling berkuasa dan tentara paling kuat di muka bumi, maka kemudian Donald Trump harus menyampaikan statement-statement yang mengarah kepada kemenangan Amerika Serikat. Dan itulah kemudian yang banyak disampaikan bukan hanya oleh Trump, tapi juga oleh para pembantunya, termasuk Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, bahwa misalkan satu disampaikan bahwa pergantian rezim sudah benar-benar terjadi di Iran. Jadi ini yang disampaikan secara berkali-kali yang kita ikutin. Yang kedua, bahkan kadang-kadang dikatakan bahwa dia nggak tahu dengan siapa sekarang berhadapan terkait dengan pemimpin Iran, atau dia nggak tahu pemimpin Iran itu siapa, untuk menampilkan bahwa sekarang tidak ada lagi pemimpin definitif. Bahkan kadang-kadang disampaikan bahwa Muqtada kemungkinan besar juga telah meninggal atau paling tidak luka parah gitu ya. Jadi hal-hal yang mengarah kepada kesimpulan bahwa memang Amerika sudah menjadi pemenang, bahkan mencapai seluruh target perang, termasuk bahwa ingin memastikan Iran tak lagi memiliki senjata nuklir. Nah, kalau sekali lagi kalau kita baca dalam kecenderungan ini, maka memang kecenderungannya adalah secara umum polanya yaitu mengarah kepada mengakhiri perang ini sesuai dengan kesepakatan atau gencatan senjata, walaupun di sisi yang lain tetap juga ada kemungkinan adanya eskalasi lebih lanjut, terutama opsi untuk mengambil serangan darat. Karena pada waktu yang bersamaan juga diberitakan bahwa tentara-tentara Amerika, pasukan khususnya sudah mulai diarahkan atau mengarah ke Timur Tengah, walaupun belum
diberitakan datang langsung dalam jumlah yang disampaikan ribuan bahkan sampai 10.000. Saya memahaminya dari tanggal 24 kemarin, sekali lagi polanya kedua, bahkan agak sulit untuk konklusif apakah ini akan mengarah kepada katakanlah gencatan senjata, pengumuman sepihak bahkan mengakhiri perang ini, atau justru ini adalah sengaja retorika dibuat oleh Trump, oleh para petinggi Amerika untuk mengecoh Iran, sehingga kalau betul-betul Iran tertarik dengan ini semua, maka kemudian diambil kesempatan untuk opsi serangan darat, yaitu untuk katakanlah mencapai eh, keuntungan yang lebih strategis, terutama terkait dengan minyak atau bahkan uranium yang Baik, sampai sekarang masih menjadi perdebatan atau pembahasan. Begitu Mbak oke. Shelia. Pak Hasibulo, yang juga kita nih bertanya-tanya ya, ternyata ketika Trump ini sudah ngotot untuk melakukan negosiasi begitu dan juga akan memberikan pidatonya. Di sisi lain kita melihat sekutu Trump di negara Teluk seperti Arab Saudi dan juga ada UAE ini mengatakan ingin agar Trump terus melakukan serangan karena Teheran atau Iran masih juga belum memberikan kepastian begitu. Bagaimana Anda menyikapi ini? Apakah ini juga menjadi salah satu alasan mungkin akan disampaikan oleh Trump dalam pidato nasionalnya besok? Saya rasa memang negara Arab Teluk, saya juga sampaikan dari awal, opsinya paling dilematis, sikapnya paling dilematis dalam perang ini. Bahkan saya juga sampaikan Arab Teluk adalah menjadi pihak yang paling dirugikan dari perang ini. Jadi kalau kita bikin strata, Israel menjadi negara yang paling diuntungkan dari perang ini, Arab Teluk yang paling dirugikan, di atasnya adalah Amerika. Kalau Iran, menurut saya kita nggak perlu sampaikan masuk di level yang mana, karena dia negara yang diserang. Jadi orang diserang tidak punya pilihan lain kecuali untuk bertahan, untuk melawan, fighting, dan apapun yang dia punya dia akan gunakan untuk melawan. Kalau rugi ya pasti rugi, namanya aja orang lagi diserang. Tapi di luar Iran, menurut saya sekali lagi memang Arab Teluk berada pada posisi yang paling dilematis. Nah, hal-hal yang menjadi dilema, yang pertama bahwa selama ini Arab Teluk itu sangat mengandalkan Amerika untuk memastikan keamanannya, baik dari ancaman luar, musuh yang selama ini diidentifikasi sebagai Israel atau mungkin Iran itu sendiri, minimal dalam beberapa tahun sebelumnya, sebelum terjadi rekonsiliasi di antara Iran dengan Arab Saudi. Jadi beberapa tahun yang lalu memang Iran menjadi lawan bagi negara-negara Arab Teluk, terutama Arab Saudi. Tapi belakangan, terutama setelah naiknya Joe Biden waktu itu menjadi pemimpin di Amerika Serikat, lalu kemudian ada perubahan sikap dari Arab Saudi karena bekerja sama dan rekonsiliasi dengan Iran, terutama di bawah mediasi Cina. Jadi sekali lagi sikapnya selama ini memang agak problematik, dan untuk mengatasi itu semua mereka coba kerjasama dengan Amerika, membangun sistem pertahanan, persenjataan. Tapi melalui perang ini itu seakan-akan dibukakan kenyataan bahwa yang mereka harapkan dari garansi keamanan itu tidak tercapai gitu. Karena faktanya roket Iran, rudal Iran dengan mudah bisa menembus negara-negara Arab Teluk, bahkan pangkalan militer Amerika yang digadang-gadang atau diharapkan akan menjadi titik paling aman untuk mengamankan negara-negara ini. Sekali lagi perang ini justru membuat kenyataan betapa senjata-senjata itu, rudal yang dimiliki Iran justru mampu mencapai negara-negara Arab Teluk. Jadi keinginan Arab Teluk untuk aman dan damai dari lawan maupun kawan, yaitu tidak tercapai. Jadi itu menurut saya satu hal yang akan membuat negara-negara Arab Teluk berada pada posisi dilematis tadi. Dan yang kedua, yang lebih dilematis lagi adalah setelah sekian lama, bahkan ini sekarang mencapai di hari ke 30, menjelang 34 ya, 34 hari semenjak perang dilakukan pada tanggal 28 Februari, maka memang Arab Teluk semakin terbuka, dia seakan-akan menyetujui
opsi perang yang diambil oleh Amerika dan Israel. Dan ini lagi-lagi membuat Arab Teluk menurut saya pilihannya tidak banyak, karena ini akan semakin membuat dia, saya menyebut sebagai fenomena orang menoleh. Di satu sisi badannya ke bawah itu mungkin anti terhadap Amerika dan Israel, ya posisinya. Artinya rakyatnya daripada negara-negara Arab Teluk, seandainya mereka dikasih kebebasan untuk menyampaikan pendapat gitu ya tanpa rasa takut, mungkin kita akan mendapatkan data dugaan saya bahwa mereka secara lebih besar akan merespon negatif katakanlah persekutuan mereka dengan Amerika atau bahkan terutama dengan Israel. Tapi di sisi lain kita lihat dari leher ke atas, yaitu di kalangan para elit di negara-negara Arab ini, justru mereka membangun hubungan sangat dekat, kemudian persekutuan sangat dekat. Yang pertama dengan Amerika, sudah pasti negara-negara Arab ini, bahkan sebagian dengan Israel. Katakanlah yang terbaru seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, yang memang sudah melakukan pemulihan hubungan dengan Israel. Bahkan Arab Saudi sempat diberitakan akan melakukan itu seandainya tidak terjadi perang 7 Oktober 2023 yang dilakukan oleh Hamas ke Israel. Nah sekali lagi kalau kita baca pola seperti itu, maka ini semakin membuat negara-negara Arab Teluk terjebak di antara katakanlah mengikuti suara rakyat ya, suara rakyat masyarakat Arab paling tidak, kalau bukan hanya negara Arab Teluk tapi masyarakat negara-negara Arab di Timur Tengah secara umum, katakanlah di Mesir, di Yordan, atau mungkin di Libya, atau mungkin di Tunisia, atau mungkin di negara-negara lain yang selama ini dalam soal Palestina sudah pasti mereka lebih mendukung Palestina dan memilih sikap untuk memusuhi Israel yang dianggap tidak memberikan kemerdekaan kepada Palestina. Artinya tapi ini berbeda sikap begitu ya ketika antara Amerika Israel ini kemudian menyerang Iran dengan perang yang berlangsung antara Israel dan juga Palestina sebelumnya, begitu menurut Anda. Tapi juga yang menjadi perhatian saya adalah kalau saat ini memang negosiasi tengah didorong dan ingin dilakukan oleh Trump terkait dengan kondisi ini. Kalaupun itu memang tujuan utamanya, kita lihat juga negosiasi akan dilakukan juga oleh Pakistan yang selama ini tengah melakukan beragam upaya. Bagaimana kemudian Anda melihat posisi maksud saya Pakistan begitu dalam kondisi sebagai negosiator? Usai jeda, tetaplah bersama kami di Breaking News TV One, Pak Hasibullah.